Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, kita semua di sini luar biasa. Amin. Bapak Ibu siap untuk beribadah hari ini? Ya, siap, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab besar kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari kami melihat rahmat Tuhan yang baru atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, khususnya hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami sangat bersyukur Tuhan senantiasa baik bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami dan akan menikmati ibadah kami. Di dalam nama Yesus yang siap beribadah hari ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia sahabat sejati kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia menemani kita di setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? Say it's amazing. It's amazing. Who am I, Lord? Who am I that you are mindful of me, that you hear me, you hear our praise, when I call. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Is it true that you are thinking of me, how you love me? Say it's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend.
kasih Kau terus mendengar setiap seruan doa kami. Kau sahabat sejati, Kau sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Begitu sempurna, begitu indah. Itulah kasih-Mu. Kasih yang tidak pernah menuntut balas. Terima kasih buat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Oleh darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, Kau menyucikan, memurnikan kami, membasuh kami dengan darah-Mu, menguduskan setiap kehidupan kami, menebus dosa kami, membayar setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang.
diberikan bagi kita oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Amin, amin. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Oleh darah Yesus ku bebas. Ini firman kami Tuhan. Kami percaya Kau sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Oleh darah-Mu, bilur-bilur-Mu, Kau membalas setiap kami, membebaskan kami dari segala keterikatan, setiap dosa kami, sakit penyakit kutuk, kami menang atasnya. Yesus, ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, ku bebas, dan hidupku There is power in the blood. There is healing in the blood of Jesus. There is salvation in the blood of Jesus. We trust in you, Lord. Satu-satunya Tuhan yang kami percayai, dan iman kami ada padamu Tuhan. Kau satu-satunya Allah dalam hidup kami, Kau sumber kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Darah-Mu, darah-Mu Tuhan Yesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was as white as snow. Sing. Oh, the blood of Jesus. Yes, amen. Oh,
5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dosa mengakibatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang yang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk dalam hati nurani Kristen. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dengan perkataan lain, Tuhan memberikan tema tahun integritas untuk tahun 2021. Sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus pasti menginjil. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah Tuhan Yesus hilang dari pandangan mata murid-muridnya, yang dengan terheran-heran melihat ke langit, ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga ke awan-awan untuk mengangkat gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu saya mau katakan, hanya murid Tuhan Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan. Karena itu, jadilah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu mereka yang berintegritas. Sesuai dengan ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang menyatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dan yang tulus, di mana ini disebutkan sebagai orang yang berintegritas yang akan masuk surga. Ku mau seperti-Mu Yesus, disentuh
memasuki tahun integritas, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Tuntunan Tuhan yang pertama, kita harus membangun manusia rohani kita. Perikop kitab Hagai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun kembali bait suci. Tuhan menegur orang Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada orang Israel, "Karena itu lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain." Teguran yang sama Tuhan berikan kepada kita. Karena hari-hari ini banyak di antara kita hanya sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah keadaan saudara seperti bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, "Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas." Dan Tuhan juga berjanji bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula. Dan Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara rohani maupun secara jasmani. Seperti yang dikatakan pada waktu itu, di mana Tuhan memberkati bangsa Israel dengan menggoncangkan langit dan bumi. Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa. Maka hal yang seperti itu juga yang terjadi pada hari-hari ini. Pandemi COVID-19 membuat bangsa-bangsa tergoncang. Kejadian yang kita alami hari-hari ini justru akan memberkati kita secara rohani maupun jasmani, yaitu kita yang membangun manusia rohani kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula, maka Tuhan juga berjanji kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh membangun manusia rohani kita, maka kita akan semakin serupa dengan gambar Yesus, melebihi yang dulu pernah kita alami. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Haleluya! Sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Yaitu kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan kuasa firman dan pertolongan Roh Kudus dan proses dari Allah, kita yang sungguh-sungguh mau membangun manusia rohani kita, yaitu mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, akan menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada saya beberapa bulan yang lalu melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21, yaitu agar kita bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu,
Sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Disembunyikan Tuhan atau disuruh bersembunyi oleh Tuhan juga dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab sebelum mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk koreksi diri, untuk membangun manusia rohani kita. Hari-hari ini muncul varian-varian baru dari virus corona yang penularannya jauh lebih cepat. Tuhan memberikan peringatan kepada kita seperti yang ditulis dalam Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12 yang berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Peringatan ini dituliskan sebanyak 2 kali di kitab Amsal. Yang berarti ini sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan. Jangan menganggap enteng dengan mengabaikan peringatan ini. Jadilah orang bijak yang mau bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Karena Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Kita yang bijak bersembunyi waktu melihat malapetaka bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena firman Tuhan yang berkata demikian. Jangan mencampur adukan antara iman dengan kenekatan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kenekatan itu timbul dari kata hatinya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Tuntunan Tuhan yang kedua yang harus kita lakukan dalam tahun integritas ini, bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada pertanyaan, mengapa kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena kemurahan Allah kepada kita. Di mana Bapa memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan cara Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Ini merupakan pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita umat manusia. Jadi karena Allah memberikan yang terbaik buat kita, maka kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Dia. Di mana sebenarnya kita tidak bisa mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur, pujian dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta mempersembahkan persembahan berupa materi. Persembahan secara materi berupa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung yang merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam.
Respon dari orang percaya terhadap persembahan yang terbaik secara materi biasanya ada 3. Respon pertama, bagi mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, akan memberikan dengan standar yang tinggi, yaitu senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan Yesus mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu murni itu seharga 300 dinar, yaitu upah 1 tahun seorang pekerja. Jadi sangat besar. Itu merupakan suatu persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, hanya dapat memahami memberi persembahan sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah tekun dan setia memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dia masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan dan persembahan sulung itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberikan persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Sehingga banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara termasuk orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, sehingga berkat yang terbaik dari Tuhan akan saudara terima di tahun 2021 ini. Yang percaya katakan amin. Sudah 10 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2021 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2021. Dan itu diberikan pada bulan Februari 2021 sebagai persembahan yang terbaik. Mengenai memberikan persembahan dari seluruh penghasilan, Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang persembahan seorang janda miskin di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun persembahan janda miskin jumlahnya relatif kecil dibandingkan persembahan orang-orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibanding semua orang kaya itu.
Karena yang diberikan itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia punya. Ini adalah persembahan yang terbaik. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu. Sebagai orang yang berintegritas, itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, kalau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita, maka kita pun harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 11 berbunyi sebagai berikut. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 11 tadi, kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Ini berarti kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba, harus dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan menunjukkan kerelaan untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Artinya setia sampai mati. Setia sampai mati artinya juga menyerahkan seluruh tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang telah disebutkan di atas. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengganas hari-hari ini, kita perlu melakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Dan keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, kita berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Tuhan mau agar kita keluar sebagai pemenang. Wahyu 17 ayat 14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Setia di sini adalah setia sampai mati. Jadi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita harus melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa, setia sampai mati. Saya percaya sebagai orang yang berintegritas, kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin. Saya siap untuk melakukannya. Mari katakan bersama saya. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan,
Dia tak berubah. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Ralaba syaragana mata karabaya ralaba laba laba. Oh, rialala bala 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 bala. Oh, rialala bala 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 bala. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, kami mendengarkan tuntunanmu hari ini Tuhan. Kami mau melakukan ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berintegritas ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kau lihat anak-anakmu. Bapa berdoa setiap anak-anakmu menjadi orang yang berintegritas. Bapa, di tengah-tengah pandemi yang makin mengganas ini, Engkau tetap menyertai kami semua. Kamu berdoa, tidak ada yang sakit ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, malah dicukupkan dan berkelimpahan dalam hal yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terima kesembuhan. Terima. Oh Yesus. Terima kasih. Makasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang membela, Engkau melindungi. Engkau juga menegur kalau kami salah. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Engkau mau kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saudara-saudara, mari. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mau koreksi diri. Kita mau introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Kalau Tuhan ingatkan hari ini, ada hal-hal yang belum selesaikan, langsung minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun. Supaya sudah diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Bapak terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya, saya percaya kita semuanya diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita hari ini. Mari persiapkan persembahanmu. Dan sebelum memberi, mari kita bersatu dalam doa. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu, bahkan karena darah-Mu, kami ditebus dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Bahkan nyawa pun Engkau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Sebagai wujud rasa terima kasih dan syukur kami buat Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kami dengan berkat yang terbaik dan berlimpah-limpah. Berkati setiap kami yang memberi Tuhan, biar sungguh-sungguh hati kami tetap menjadi miliknya Tuhan. Hati kami terus mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Niko Nyotore Harjo Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, berkati Tuhan, lindungi sertai begitu juga dengan para wakilnya. Kesehatan yang sempurna, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan turun melimpah atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biar senantiasa apa yang menjadi pekerjaan yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka boleh laksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa khususnya buat gembala terkasih kami Bapak Samuel Gunawan dan Ibu Koni dimanapun hamba-Mu ini berada. Perlindungan Tuhan juga sempurna atasnya, atas keluarganya, atas istri, anak-anak, menantu, bahkan cucu-cucunya. Berkati apa yang menjadi keperluan, kebutuhannya, Tuhan senantiasa cukupkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GBI Puri Indah. Saat ini Tuhan, kami tahu mungkin kami tidak dapat bertemu langsung, tapi kami percaya di saat kami menyatukan hati kami, Tuhan hadir beserta dengan kami, menikmati ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami naikkan hari ini, pujian kami, penyembahan kami, rasa syukur kami permazmur kami, pengagungan kami, itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan
boleh diberkati dan hati Tuhan disenangkan. Berkati setiap apa yang menjadi pergumulan, persoalan hidup mereka. Tuhan buka jalan Tuhan. Engkau terus menyertai anak-anak-Mu, apa yang menjadi keperluan mereka. Tuhan cukupkan menurut kemuliaan dan kekayaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan kota kami, Indonesia dan Jakarta. Tuhan juga menyertai setiap pemimpin kami, supaya setiap apa yang mereka putuskan atas bangsa dan kota kami, itu berasal dari Tuhan. Kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan ada tersedia bagi penduduk Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan yang senantiasa mendengarkan doa kami. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah menolak doa kami dan tidak pernah menjauhkan kasih setianya daripada kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berikut pengumuman seluruh kegiatan GBI Puri Indah. Bagi saudara yang belum tergabung dalam KUL GBI Puri Indah dan rindu untuk berkumpul, bersekutu, dan berkomunitas bersama, saudara dapat menghubungi kami di dalam call center yang tertera di layar saudara. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur melalui rekening diakonia berikut ini. Mari nikmati hadirat Tuhan di rumah saudara setiap hari Selasa melalui ibadah Encounter Night yang akan diadakan secara langsung di YouTube GBI Puri Indah. Dan bagi saudara yang ingin didoakan, dapat mengirimkan doa saudara ke nomor 0815 1351 7082 atau melalui live chat di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah wanita Women in Christ diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah online GBI Puri Indah dapat saudara saksikan pada hari Minggu pukul 8 dan 10 pagi. Saudara dapat mengakses melalui gbipuriindah.online.church. Kami juga menyediakan ibadah live melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 10 pagi. GBI Puri Indah juga menyediakan ibadah di NE Kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi hanya di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah Youth di NE Community diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dan untuk informasi dapat dilihat melalui Instagram @dna.community. Puri Indah Marketplace adalah katalog usaha seluruh anggota KUL GBI Puri Indah. Bagi saudara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat mengakses melalui Instagram @puriindah.marketplace. Persembahan dan perpuluhan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment dengan menggunakan QR Code. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharapkan dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin dilayani seperti konseling, baptisan, kedukaan, atau pelayanan jemaat lainnya, saudara dapat scan barcode berikut ini. Semua kegiatan GBI Puri Indah dapat dilihat melalui website resmi kami di www.gbipuriindah.com dan saudara dapat mendownload aplikasi GBI Puri Indah di Play Store handphone saudara. Apabila ada pertanyaan yang ingin saudara sampaikan, dapat menghubungi di nomor 0852 1000 6544. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.